Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 informasi utamanya. 2 hari pasca gempa, masih ada lokasi gempa Cianjur yang terisolir dan belum tersentuh bantuan karena jalan terbelah. Pasokan minim, korban gempa di lokasi pengungsian di lapangan Prawatasari Cianjur Kota berebut makanan, selimut, dan keperluan anak dan bayi. Warga masih temukan limbah medis di aliran Sungai Cipager, Kabupaten Cirebon, meski telah dibersihkan petugas. Informasi pertama datang dari Cianjur. Gempa susulan berkekuatan 3,9 magnitudo kembali terjadi pada Rabu siang di kawasan Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Gempa ini memicu kepanikan warga. Warga yang tengah melintas dari arah Cianjur menuju Cipanas Puncak panik saat gempa susulan berkekuatan 3,9 terjadi pada Rabu siang. Warga yang menggunakan kendaraan memutar kendaraannya kembali ke wilayah Cianjur Kota di kawasan Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Selain warga, petugas TNI Polri dan tim evakuasi lainnya juga memutarkan kendaraan mereka. Menurut warga, gempa susulan terasa saat hujan deras. Untuk mencegah timbulnya korban jika longsor kembali terjadi akibat gempa, polisi mengarahkan pengguna jalan untuk memutar balik kendaraannya yang akan menuju Cipanas Puncak. Sedangkan arus lalu lintas dari arah Cipanas menuju Cianjur tetap diperbolehkan melintas. Gempa lagi barusannya? Iya, gempa lagi. Nggak bisa masuk. Iya, diputar arah ke Tuban. Kalau boleh lewat, iya. Kalau tadi jam bisa. Kerasa lagi? Iya, longsor lagi barusan. 2 kali itu. 2 kali ya? Iya. Kok ini kencang gempanya, Pak? Kencang, barusan ada getaran lagi. Barusan gimana lagi proses evakuasi dihentikan? Semua pada bubar semuanya. Pada bubar ya? Barusan mereka juga lagi ngerukin itu. Ternyata takut pada lari semuanya. Ada lari. Pada bubar semuanya. Oke. Ada urugan lagi? Ada urugan lagi. Yang baru ke evakuasi apa aja, mobil apa barusan, Pak? Kayaknya mobil sama beko ya. Gempa susulan yang terjadi juga membuat tim dari ZENI TNI Angkatan Darat yang tengah mengeruk tumpukan tanah longsor untuk mengevakuasi bangkai truk dan mobil serta korban yang tertimbun sementara menghentikan kegiatannya. Sebab setelah gempa susulan di lokasi tersebut juga terjadi longsor susulan. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Ya, tim penyelamat dari Kabupaten Bandung Barat Rabu pagi tiba di salah satu lokasi gempa Cianjur yang terisolir dan belum tersentuh bantuan. Jalan yang terbelah akibat gempa mempersulit distribusi bantuan bagi para korban gempa. Hingga hari Rabu, sejumlah lokasi terjadinya gempa bumi di Kabupaten Cianjur masih terisolir dan sangat membutuhkan bantuan. Rekaman video milik tim penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung Barat ini menunjukkan kondisi salah satu lokasi gempa Cianjur yang masih terisolir di Kampung Sarapan, Desa Sarapan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Sebagai tim penyelamat pertama bisa menembus lokasi ini, kondisi pasca gempa sangat memprihatinkan. Selain puluhan rumah hancur, beberapa titik akses jalan menuju perkampungan juga rusak parah. Dahsyatnya kekuatan gempa yang mencapai 5,6 magnitudo membuat jalan terbelah dan hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki. Kami bergerak di sini menelusuri kampung-kampung Yang belum wilayah-wilayah yang belum terjamah. Kami mungkin ke sini datang ke sini Tim yang pertama bagi mereka, gitu kan. Dan kami datang ke sini kata masyarakat di sini kami baru dikunjungi, gitu kan. Alhamdulillah kami mungkin yang pertama yang datang ke sini. Dan di sini juga memang mungkin ini adalah titik yang paling parah
titik yang parah yang harus segera ditangani baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah setempat. Nah, mengenai kami tidak menemukan di sini yaitu mayat bertidur bersama dengan pengungsi yang di tenda pengungsi. Kami di sini tidak menemukan itu, gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain mengatakan bahwa di sini ada mayat yang bermalam dengan masyarakat, tapi sampai saat ini kami di sini tidak menemukan. Seluruh jenis kendaraan tak bisa tembus ke lokasi ini. Kondisi jalan yang rusak berat menurut warga korban gempa menghambat distribusi bantuan. Kondisi warga korban gempa cukup memprihatinkan karena tinggal seadanya dengan mendirikan tenda di jalanan. Untuk pas awal kejadian belum ada bantuan. Cuma alhamdulillah warga kami di sini berbondong-bondong gitu, menyelamatkan diri sampai mencari warga yang ketimpa musibah, dari orang yang meninggal sampai yang luka ringan. Masalah bantuan kemarin pas dari kejadian itu cuma warga doang Pak yang ininya. Dari pemerintah belum? Dari pemerintah belum. Apa ini yang termasuk terisolir? Terisolir kayaknya karena akses jalan yang tertutup. Terputus itu, ya? Tertutup dari jalan yang hancur sampai rumah yang roboh ke jalan. Kemungkinan besar bantuan itu terlambat ke sini itu mungkin dari akses jalan yang tertutup. Selain membantu kebutuhan warga termasuk mendistribusikan logistik, tim relawan BPBD Kabupaten Bandung Barat melakukan penyisiran ke beberapa titik lokasi terisolir lainnya. Saat ini warga korban gempa membutuhkan bantuan mendesak seperti tenda, makanan, selimut, pakaian, dan obat-obatan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Ya, sementara itu antrean warga korban gempa berebut makanan kembali terjadi di lokasi pengungsian lapangan Prawatasari, Cianjur Kota. Warga mengeluhkan kurangnya pasokan makanan, selimut, serta keperluan bagi anak dan bayi. Rabu pagi pemandangan ratusan pengungsi yang antre dan berebut makanan kembali terjadi di tenda pengungsian di lapangan Prawatasari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur. Warga yang mengungsi mulai jenuh dengan kondisi di tenda darurat karena kurangnya fasilitas bagi mereka. Warga korban gempa mengeluhkan kurangnya pasokan makanan dan selimut serta kebutuhan bagi anak-anak dan bayi. Ada keluhan nggak? Ada. Apa aja? Ini kekurangan selimut, terus makanan, terutama buat bayi lah sebagai bentuk ini untuk pampers. Ingin cepet pulang lah, pengen rumah dibetulin, soalnya rusak. Hingga saat ini warga yang bertahan di pengungsian lapangan Prawatasari, Kecamatan Cianjur Kota berjumlah 1.440 orang. Warga pengungsi korban gempa ditampung di 30 tenda darurat yang dibangun di lapangan. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Ya, solidaritas bagi korban gempa yang melanda Cianjur diberikan oleh pemerintah dan warga Jawa Barat. Mulai dari pengerahan relawan penyelamat, logistik makanan dan obat-obatan, hingga kiriman doa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung Barat pukul 5.30 pada Rabu pagi memberangkatkan belasan anggota relawan dan tim penyelamat menuju lokasi bencana gempa di Cianjur. Tim akan menyisir lokasi terisolir sekaligus membantu evakuasi serta pencarian korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan maupun longsor akibat gempa. 3 tim yang berangkat akan disebar ke titik terparah terdampak gempa seperti wilayah Cugenang dan Cianjur Kota. Anggota tim yang memiliki keahlian dalam penyelamatan bencana alam akan bergabung dan berkoordinasi bersama regu penyelamat dari Cianjur maupun daerah lainnya. Selain personel dari BPBD, Polres Cimahi juga menitipkan bantuan pangan, obat-obatan, selimut, makanan bayi hingga toilet darurat untuk korban gempa. Sementara itu, Polres Cirebon Kota juga mengirim sejumlah personil dari Satuan Pembinaan Masyarakat Binmas dan Kedokteran Kesehatan Dokes untuk membantu penanggulangan bencana gempa di Kabupaten Cianjur.
Personel yang terdiri dari 8 orang tim medis dan konseling ini akan ditempatkan untuk membantu penanganan medis dan pemulihan trauma, khususnya bagi anak-anak. Selain personel, bantuan logistik juga dikirimkan berupa 1 ton beras, 200 dus mie instan, serta paket obat-obatan dan masker. Bantuan tersebut berasal dari hasil donasi anggota Polres Cirebon Kota. Petugas juga menyiapkan obat-obatan dan vitamin. 500 paket obat berisi parasetamol, betadin, CTM, obat diare, minyak kayu putih, dan balsem akan didistribusikan dengan bantuan Polres Cianjur. Bantuan pangan dan obat-obatan ini nantinya akan didistribusikan melalui Polres Cianjur. Terkumpul saat ini adalah beras 1 ton, mie instan sebanyak 200 dus, dan juga peralatan atau obat-obatan atau dukungan kesehatan P3K, misalkan seperti kayak obat parasetamol, obat merah, betadin, obat gatal, vitamin, diare, dan sebagainya. Termasuk juga masker ya sebanyak 1.250 atau 50 box. Di lokasi lainnya, pada Selasa lalu, murid dan guru sekolah menengah kejuruan negeri SMK Negeri 1 Garut berkumpul di halaman sekolah untuk melakukan doa bersama bagi para korban bencana gempa di Cianjur. Doa dipanjatkan sebelum memulai aktivitas kegiatan belajar mengajar. Usai doa bersama, murid dan guru secara spontan mengumpulkan donasi berupa beras dan uang tunai yang dikumpulkan melalui OSIS. Kegiatan doa bersama dalam rangka bencana alam yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Yang diberikannya apa aja? Bagaimana? Yang diberikannya apa? Oke, yang diberikannya dari kami sendiri ada beras, terutama dari siswa kurang lebih jumlahnya 1 kilo per siswa. Doa bersama untuk rekan-rekan kita, masyarakat yang berada di Kabupaten Cianjur yang kebetulan kemarin terdampak bencana alam yaitu gempa bumi, dan sebagian siswa-siswa, guru, dan masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur terkena musibah, ada yang meninggal sampai hari ini, ada 165 dan ratusan masyarakat yang terluka dirawat di rumah sakit. Seluruh bantuan yang dikumpulkan diserahkan kepada pihak sekolah pada hari Rabu dan akan disalurkan kepada lembaga resmi untuk disampaikan kepada para korban gempa. Tim Liputan melaporkan.